Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah para sahabat sekalian. Ini minggu atau malam Sabtu keberapa di dalam bulan ini ya? Banyak ininya karena di awal-awal. Keempat atau kelima saya. Alhamdulillah. Berarti bulan ini kita setiap malam Sabtu berarti satu bulan ini adalah 5 kali. Alhamdulillah. Kita bersyukur terlebih dahulu seperti biasa karena Allah menghidangkan sebuah situasi atau keadaan yang seperti ini. Allah memberikannya kepada kita, kita mengaji, kita berzikir, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita merendah bagai bumi di dalam sebuah talaqul zikir, di dalam raudah min riyadil jannah ini. Maka rasa demi rasa, tindakan demi tindakan selama kita hidup di atas dunia ini harus berhati-hati khususnya tentang apa yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satunya seperti kesempatan yang sekarang. Selalu saya berulang-ulang berbicara tentang itu karena khawatir terlewatkanlah rasa terima kasih kita atau syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita lebih mengerti tentang diri, tahu tentang diri kita siapa. Apakah kita lebih banyak beribadat dengan Allah memberikan nikmatnya kepada kita, atau malah kita menjauh. Inilah dia yang kita dengarkan tadi Syekh Jordani Salam di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Diterangkanlah beberapa tindakan-tindakan dan situasi di zaman para sahabat dan contoh-contoh apa-apa yang dilakukan. Lebih mendekat kepada urusan atau tentang pemaafan. Sesuatu judul yang ada di atas dunia ini yang dirasakan. Di bulan-bulan lalu saya bercerita tentang pemaafan ini bisa di dalam kebergaulan kehidupan kita. Yang masih muda di sekolah sudah terhitung karena kita sudah akil balik. Saat bersekolah, saat bekerja, saat kebergaulan, dan saat menghadapi sebuah keadaan, tinggal di sebuah negeri yang seperti apa gerangan. Itulah setiap satu situasi atau situasi demi situasi yang kita alami, yang kita lewati di dalam kehidupan ini, berarti rasa demi rasa, pandangan demi pandangan, dan tindakan demi tindakan. Diberi judul tadi tentang pemaafan dan berbagai macam situasi dan keadaan, entah itu di mana saja kita dalam keadaan hidup, yang bekerja mungkin di perkantoran, yang berniaga mungkin entah di dalam kebergaulan, ada di dalam bisnis, atau ada di apa, pedagang-pedagang di pasar atau dimanapun. Salah satu contoh, Imam Junaid al-Baghdadi
Beliau itu membuka sebuah warung, toko begitu, di sebuah pasar. Karena gejolak nada jiwa seorang yang amat luhur keadaannya, seorang sufi sejati. Di dalam dunia tasawuf, nyaris tidak pernah ada kitab yang tidak menyebut nama beliau. Karena percontohan-percontohan di dalam kehidupannya. Begitulah keagungan orang-orang yang menjalankan keindahan, sebuah amal-amal yang terpuji dalam semesta ini, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan syariat yang ada, dan dijalankannya. Lalu mendekat dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus menerus tidak lalai hatinya, maka Allah mengangkat derajatnya seperti itu. Hingga saat ini masih disebut di dalam kitab-kitab tasawuf manapun. Begitulah kalau Allah mengangkat derajat dan memuliakan ciptaannya yang selalu ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah sebuah percontohan, sebuah gambaran bagi kita, pengetahuan bagi kita, bagi siapa saja yang selalu ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang maha agung, yang maha mulia, yang maha perkasa, yang maha pengasih dan penyayang. Dan itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah SAW. Lalu kita menjalankannya, tetapi ada juga yang tidak menjalankannya. Dan ada juga yang hanya sampai kepada pengetahuan saja. Mengetahui, hafal, dan tahu teknik segala macam, tetapi tidak mengerjakannya. Inilah para sahabat sekalian perbedaannya dengan para pejalan sejati. Yang melaksanakannya, maka dia akan dibersihkan hatinya, dicahayakan kolbunya, maka ruhnya bertambah bercahaya. Maka ciptaan yang seperti itu, yang menjalankan syariat itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah para kekasih Allah. Ini adalah sebuah percontohan yang ada di dalam kehidupan. Tetapi harus melalui sebuah perjalanan yang setiap nafas kita, setiap detak jantung kita, ada pertempuran di dalam dada. Pertempuran di dalam kolbi kita. Yaitu adalah segala tindakan dan bisikan syaitan yang merubah tata cara kita berpikir, yang merasuk seperti saya sering menerangkannya, melalui jawarih kita, indriawi kita. Dari mana saja. Sehingga terjadilah sebuah keadaan yang ini malam kita mengkajinya. Berupa tata cara, hukum-hukum yang harus dipatuhi berdasarkan ilmu syariat. Karena itu hukum suci harus dijalankan berdasarkan hukum itu. Dan itu berupa pemaafan, sekali lagi saya katakan. Betapa beratnya, walaupun ini hanya satu judul, memaafkan orang lain. Dua keadaan di atas dunia ini urusan pemaafan. Yang pertama,
Kita harus memaafkan orang lain, sekalipun itu seberat apa dan setebal apa yang membekas di dalam hati. Atau berdasarkan hukum sebuah negara di mana tempat kita tinggal. Adakah saat seseorang dihukum orang yang menyakiti hati kita dan dihukum oleh aturan hukum pemerintah, lalu kita beroleh kegembiraan? Ataukah kita harus memaafkannya? Ini pun harus berdasarkan ilmu syariat yang benar. Mana yang boleh dimaafkan, mana yang tidak boleh dimaafkan harus berdasarkan hukum pemerintah. Karena kita tinggal di dalam sebuah negeri yang aturannya sudah diatur oleh pemerintah dan kita harus patuh di dalamnya. Lalu bagaimana keadaan perasaan kita? Saat seseorang yang kita benci kepadanya karena pernah menyakiti hati kita, lalu kita beroleh kegembiraan. Inilah dia para sahabat sekalian, sesuatu yang jarang kita pikirkan. Yang pertama, biarkan pemerintah itu menghukum orang-orang yang jahat. Untuk apa gerangan? Agar kita tidak jahat hidup di atas bumi ini dan tidak dihukum oleh negara. Bagaimana kalau itu berkaitan dengan penyakit hati kita? Yang sesungguhnya orang itu telah menyakiti hati kita, lalu dia dihukum oleh negara. Inilah dia yang harus kita pisahkan. Yang pertama, silahkan negara untuk menghukumnya berdasarkan ilmu hukum negara, tetapi diri kita seperti apapun, ini yang saya katakan sangat berat. Tetap kita harus memaafkannya. Di sisi lain, ada sesuatu yang kita tidak sadari. Kita hanya menghitung orang yang menyakiti kita. Sekali lagi saya katakan, ada di dalam kebergaulan dari muda sampai tua. Ada di dalam sebuah keluarga. Ada dengan tetangga. Ada kakak dan beradik yang saat kecil nangis bersama-sama mengadu kepada ibunda dan ayahanda. Tetapi karena sebuah sebab yang ada di dalam keluarga, di kemudian hari dia malah bermusuhan saling membenci, padahal itu adalah kakak dan adik. Ada juga anak kepada bapaknya dan anak dendam kepada ibunya. Ini harus kita bersihkan semuanya dari dalam hati kita. Mengapa seperti itu? Karena sesuatu yang satu lagi yang saya katakan tidak disadari. Kita hanya menghitung apa yang kita rasakan. Apa yang terasa oleh kita, hati kita sakit. Tetapi kita tidak pernah membuka perjalanan kehidupan kita, tidak pernah membaca, tidak pernah mencatat berapa banyak orang yang tersakiti oleh kita di dalam kehidupan. Maka kita selalu berdoa, ya Allah, maafkan orang-orang yang berbuat jahat kepadaku. Kalau mohon maaf untuk diri sendiri, itu masih ada kedirian kita, sifat insaniah kita. Melulu untuk diri, melulu untuk diri. Tetapi mana untuk saudara sesama Islam?
atau makhluk lain pernah menyakiti, Allah ampuni mereka. Di balik permohonan ampun kepada orang jahat kepada kita itu, di sanalah ada sebuah kemuliaan yang amat tinggi nilainya dan dicatat oleh malaikat, diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, tetapi itulah tugas malaikat. Ya Allah, inilah amalnya orang-orang yang tersakiti tetapi dia memohonkan ampunan kepadamu ya Allah. Dan ini tidak mudah karena setiap nafas saya katakan tadi, setiap gerakan tadi berhubungan dengan rasa dan pikiran kita yang dia bergelut terpengaruhi oleh syaitan. Sehingga seluruhnya dipukul rata oleh kita buruk. Yang sesungguhnya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Saat kita tersakiti, lalu kita harus memaafkan sekalipun sangat berat rasanya. Itu sesungguhnya adalah ladang ampunan bagi kita. Para sahabat sekalian, tidak sadar Allah menghibahkan ladang yang sangat indah kepada kita. Tetapi kita fokus tertuju kepada apa yang kita rasakan. Judulnya sakit hati. Tetap dan terus manusia apabila dia tidak naik makomnya, tidak ada pencerahan di dalam hatinya, dan dia bukan para ahli zikir, hal-hal yang seperti ini agak jarang terbuka dan agak jarang terjelaskan apabila Allah tidak menghendakinya. Sangat berat urusan permaafan ini. Sangat tidak nyaman. Tetapi di balik itu ada keindahan. Ada tahapan-tahapan, ada kelas-kelas tersendiri untuk orang yang seperti itu. Hatinya tersucikan. Alam semesta terbaca oleh orang-orang yang memasuki keadaan itu, makom itu. Yang tidak terfikir, tidak terlihat. Bisa terlihat sangat jelas dan bisa terfikir sampai mendetail bagi orang-orang yang melakukan riyadah wa mujahadah yang sangat keras. Itu sebagai hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya menceritakan apa-apa yang ada dan yang banyak terbukti di alam semesta ini. Para sahabat sekalian, kalau kita mengeluarkan amarah kepada seseorang, amarah itu setiap manusia yang sedang dalam keadaan marah, menyakiti hati orang lain, itu sesungguhnya hanya sebuah suara dan nada. Nada, suara, dan yang termengertikan oleh orang yang mendengarnya. Lalu orang itu menjadi sakit hatinya. Apabila orang itu bahasanya kita tidak mengerti, sekalipun orang itu marahnya seperti apa, mungkin kita tidak terlalu sakit. Karena bahasanya tidak kita mengerti. Tetapi inilah yang ada yang kita rasakan. Itulah amarah kita, apapun yang kita lakukan, dicatat oleh malaikat dan ada terbaca di alam semesta, akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Apakah hanya yang seperti itu yang tercatat? Tidak. Termasuk amal-amal baik. Salah satu amal baik itu yang ditinggikan derajatnya adalah pemaafan tadi. Marahnya orang lain dicatat.
ini milik si anu ya Allah oleh malaikat. Yang memaafkan dicatat, maka diangkat darajatnya orang-orang pemaaf itu. Bagaimana dengan yang menyakiti hatinya? Dia akan terpuruk, terhinakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena dia sedang melajurkan hawa nafsunya. Dia sedang menjembatani keinginan sifat-sifat syaitoniah yang ada di dalam dirinya dan dilaksanakan menjadi dosa. Dua keadaan. Yang satu beroleh perdosaan, yang satu yang bisa menahan amarahnya dan memaafkan. Terus menerus meminta, malah minta dimuliakan, minta diampuni orang-orang yang berbuat jahat itu, dia ditinggikan darajatnya. Baik. Alam semesta ini terwarnai dengan hal-hal yang seperti itu. Adakah lagi rahasia-rahasia dari sana? Ada. Setiap orang yang tersakiti hatinya, khususnya kepada orang yang ahli beribadah, ini adalah hukumullah yang jarang dikaji, yang jarang terlihat, yang jarang terasa. Orang yang ahli ibadah, orang yang ahli zikir, terus-menerus mentautkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha segalanya. Apabila tersakiti hatinya, ini sangat berbahaya bagi orang yang berbuat seperti itu kepada orang-orang ahli ibadah. Kepada orang pendosa pun tetap ada efeknya, tetapi kadarnya berbeda. Karena ini sang kekasih Allah Subhanahu wa taala, yang ini orang awam seperti biasa sama dengan kita. Inilah dia para sahabat sekalian, yang jarang sekali ini diperhitungkan oleh kita, bahwa kita telah mengotori alam semesta. Lalu ahli-ahli membaca unsur atau anasir. Anasir itu ada di dalam Latifatun Nafsun Natiqah dan Kullu Jasad. Ini unsur yang dua ini, anasir di dalam thariqah kita. Lataif itu qalbi ruh sirhofi dan akhfa, itu lain lagi. Karena dia mengganti sifat yang mazmumah agar dia bergerak ke arah mahmudah. Sedikit demi sedikit tergantung Allah memberinya kepada kita seperti apa. Dan tergantung Allah menghibahkannya kepada kita semangat beribadat yang amat kuat. Seluruhnya dari Allah, bukan kita yang bisa. Maka kita terus berdoa. Karena kita mendengar dari para ulama, dari para masyaikh terdahulu. Ya Allah, jadikanlah kami ahli ibadah. Berikan semangat kepada kami. Agar kami jadi budak sejati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan kami orang yang patuh atas segala ketentuan yang dikenakan kepada kami. Dan kuatkan kami di sana. Inilah dia yang kita cari. Inilah dia yang sedang kita tempuh di jalan tasawuf ini. Maka harus terus berjalan di jalan itu. Terus menerus dalam keadaan berzikir. Para sahabat sekalian, adakah rahasia-rahasia yang tertera? Sekalipun ini ya memang gaib, memang rahasia. Saya tidak menganjurkannya, tetapi ada efek. Misalnya, saya tadi berbicara di bawah. Ada orang yang tersakiti hatinya. Lalu dia bersabar. Dia berefek kepada orang yang mensakitinya itu. Tidak gratis hidup di alam semesta ini.
Bagaimana orang awam yang ingin membalas? Lalu orang itu berzikir, meminta kepada Allah Ta'ala atas apa yang terhentak dan terasa di dalam dadanya, sebuah rasa yang amat sangat sakitnya. Itu menjadi busur panah paling tajam bagi orang yang menyakitinya. Sekalipun dia tidak membaca ayat Quran apapun, itu akan membekas dan itu akan berbalas. Inilah dia sangat berbahaya. Maka dari itu, Rasulullah SAW dan Syekh Abdul Qadir Jilani di dalam kitab-kitab beliau kebanyakan, selalu Rasulullah di dalam hadis-hadis pun, agar selalu merapat kepada orang-orang alim dimanapun kita berada. Mengapa seperti itu? Karena kita berharap biasnya. Kalau orang Bogor atau orang Banten, cenah ngalah barokah orang gitu. Agar barokahnya turun kepada kita. Agar kita jadi ahli ibadah. Karena bias peribadatan para ulama itu, apabila kita mendekatnya, apabila kita rasa kecintaannya lagi, rasa hormatnya, rasa takzimnya, maka sebesar itu pula yang akan datang kepada kita. Maka kita dijadikan ahli ibadah. Semoga kita dibisakan merapat kepada para ulama dimanapun di atas bumi ini berada. Mari kita merapat kepada para ulama dan orang-orang yang baik, agar bias kebaikan itu selalu merapat dan ada menjadi jubah kita hidup di alam semesta, menjadi orang-orang yang sangat santun, mempunyai adab yang amat indah di alam semesta ini, sehingga makhluk-makhluk lain, khususnya manusia dan apapun ciptaan Allah Ta'ala, tidak ada yang tersakiti semuanya. Semoga Allah merahmati kita, semoga Allah mengampuni segala kelemahan dan kebodohan kita, dan segala amal-amal kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.